Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya ya terkait dengan linear classification atau klasifikasi linear. Jadi secara prinsip klasifikasi linear itu adalah memisahkan sebuah data, namun garis pemisahnya itu berbentuk linear. Jadi garisnya itu adalah lurus ya, dalam memisahkan sebuah data itu dia direpresentasikan dengan sebuah garis lurus. Nah, kalau saya bicaranya non-linear itu baru biasanya garisnya melengkung. Kalau saudara tahu persamaan kuadrat ya, hiperbola atau parabola maksud saya, itu kan bentuknya melengkung ya. Nah, itu disebut juga non-linear. Tapi saat ini kita bicaranya linear ya, klasifikasi linear. Jadi klasifikasi linear ini di dalam bidang kecerdasan buatan itu ada sangkut pautnya dengan pembelajaran mesin ya. Jadi ada sebuah data, kemudian data tersebut diolah, bagaimana memisahkan atau mengklasifikasi data tersebut. Oh ini misalkan kelompok ini ciri-ciri ini sama dengan kelompok yang pertama, sedangkan data yang berikutnya itu ciri-cirinya sama dengan kelompok yang kedua dan seterusnya. Jadi di dalam pembelajaran mesin ini ya ada input. Nah, input ini biasanya berupa sebuah data. Jadi input ini bisa berbentuk supervised atau unsupervised. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah input kemudian akan dilakukan sebuah proses pembelajaran ya. Nah, jadi proses pembelajaran ini disebut juga dengan training data. Jadi data yang ada di X di sini yang sebagai input ini dia akan dilatih. Ya, dilatih sehingga dia membentuk sebuah model ya dengan metode itu tadi ya. Di metode pembelajaran mesin ini ada banyak ya. Kemudian membentuk model sehingga dia bisa mengklasifikasi, oh kira-kira data ini itu mirip dengan ciri-ciri ini, sehingga dia dikelompokkan ke kelompok satu ataupun dua. Ya. Nah, di dalam pemilihan sebuah data, ya, data itu kan data mentah. Oleh karena itu ada yang namanya tahap pre-processing. Ya, pre-processing data ini adalah tujuannya untuk misalkan kalau data tersebut ada noise-nya, ya, itu kita perlu melakukan pembersihan ya. Kalau saudara pernah mengambil mata kuliah data mining ya, nah, itu bagaimana data itu diolah sehingga dia hanya fitur yang penting saja yang dia akan dimiliki. Kemudian learning lah, learning ini ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Seperti yang tadi saya singgung sebelumnya bahwa data tersebut itu harus dipelajari. Nah, disebut juga dengan data latih, dilatih. Ya, seperti seorang anak kecil mengeja setiap hari huruf A dilatih sampai dia bisa akhirnya mengeluarkan sebuah model di dalam sebuah otaknya ya, di brain-nya itu di otaknya sehingga dia bisa mengatakan huruf A sebagai outputnya dengan benar, misalkan seperti itu. Nah, testing ini adalah proses pengujian. Jadi apabila ada sebuah data baru, nah, ketika saya sudah latih, jadi data latih sama data testing ini adalah berbeda. Atau training data sama testing data itu berbeda. Testing data itu biasanya di luar dari training data. Ya, jadi di luar dari training data itu adalah sebuah testing ya. Jadi misalkan ada sebuah parameter tertentu, kemudian kita ingin mengetahui kira-kira ini masuk ke kelompok yang mana, itu kita bisa menggunakan testing data. Ya. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa learning ini atau proses pembelajaran itu biasanya di pembelajaran mesin itu atau machine learning itu dibagi menjadi dua. Ada supervised, ada unsupervised. Ya, kalau saya bicara mengenai supervised, itu
sebuah data itu dia memiliki target, ya. Misalkan apa namanya, saya punya sebuah ciri-ciri hewan dengan ciri-cirinya misalkan dia berbulu, kemudian dia berkaki 4 ya. Nah, targetnya apa? Misalkan dia mamalia, ya. Itu disebut juga dengan supervised learning. Nah, kalau saya bicara unsupervised learning, jadi kalau misalkan saya punya ciri-ciri yang sama hewan tadi, cuma dia di targetnya itu tidak diketahui. Ya, targetnya itu dia tidak diketahui, makanya itu dia disebut dengan supervised learning tanpa tak terawasi ya. Supervised itu kalau supervised itu terawasi. Jadi ada targetnya. Kalau unsupervised itu dia tidak memiliki target sama sekali. Jadi hanya ciri-cirinya saja, tapi ini tuh apa mamalia atau bukan itu tidak ditentukan di dalam datasetnya ya. Itu proses pembelajaran. Nah, kalau saya bicara supervised learning, itu ada dua metode yang umum ya. Itu bisa menggunakan apa namanya regresi. Regresi itu adalah sebuah contoh dari proses pembelajaran supervised. Kenapa? Ya, data itu sudah diketahui proses penyebarannya. Kalau kita lihat di titik-titik ini, ya, dia itu sudah ada datanya. Jadi yang merah ini adalah apa namanya datanya, ya, di plot seperti ini. Kemudian yang biru itu adalah hasil prediksinya. Nah, kalau kita lihat, ya, ini regresi itu adalah ada sebuah garis predicted ya atau garis prediksi di mana data itu dia dikatakan akurat apabila dia bisa mengikuti garis-garis yang ada di sini atau di persekitarannya. Semakin dia bisa mengikuti, maka dia semakin bagus ya pola predicted-nya itu, pola prediksinya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sesuai dengan garisnya ini, tapi ini dia ada di persekitarannya. Ini ada mengikuti, ini ada mengikuti lah. Ini mungkin sudah yang hasil yang paling baik misalkan seperti itu. Kemudian klasifikasi ya. Itu tadi yang saya singgung di awal bahwa klasifikasi ini termasuk proses pembelajaran terawasi atau supervised learning. Ya, kenapa? Karena targetnya sudah diketahui. Ya, tadi misalkan saya representasikan ini mamalia, ini bukan mamalia ya. Nah, misalkan yang merah ini adalah ciri-ciri hewan yang mamalia, sedangkan yang biru muda ini adalah bukan mamalia misalkan. Nah, ini akan dipisahkan oleh garis linier. Nah, garis linier ini kan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini yang hijau ini adalah garis pemisah yang memisahkan oh ini yang ini, oh yang apa yang bukan mamalia seperti itu. Nah, garis ini itu tidak asal merta tiba-tiba muncul sebuah garis. Ada sebuah proses pembelajaran, awalnya mungkin dia garisnya itu bisa seperti ini dulu di iterasi yang pertama misalkan. Nah, kalau seperti ini kan tidak sesuai karena yang sebelah sini ya sama ini kan masuk di apa? Bukan yang mamalia. Nah, makanya di situ nanti ada sebuah proses pembelajaran. Iterasi pertama seperti ini, nanti iterasi kedua seperti ini, iterasi ketiga seperti ini, sampai iterasi yang keberapa sampai dia sempurna. Garis yang hijau ini dia memisahkan benar-benar memisahkan dua kelas yang berbeda ini. Nah, itu baru dikatakan apa? Garis pemisahnya ya. Itu dia bagus ya, baik karena dia bisa memisahkan antara dua kelas yang berbeda ini tadi. Nah, hari ini kita akan berfokus kepada klasifikasi, khususnya pada metode kita berfokus pada supervised learning, khususnya klasifikasi ya, khususnya pada metode apa namanya perseptron. Nanti saya akan menjelaskan perseptron step by step-nya itu seperti apa. Nah, tapi di sini akan saya jelaskan secara global terlebih dahulu. Jadi di sini ada sebuah vektor input X ya, berdimensi D ya. Bagaimana mengkasihkan pada salah satu kelas? Ya, cara untuk mengklasifikasikan kelas 1 sama kelas 2 ini tentu saja ada sebuah garis pemisah ya atau decision boundary ya.
Jadi decision boundary ini adalah untuk memisahkan antara kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. Tadi saya menyatakan bahwa tidak serta-merta langsung seperti kita memisahkan semudah itu ya. Kalau kita sebagai manusia mungkin kalau dalam bentuk visual seperti ini ada sebuah data gini saya ingin pisahkan ya saya tinggal menggaris saja. Tetapi bagaimana mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman khususnya di komputer ya, komputasi ya. Nah, itu yang mana kita perlu sebuah metode ya, metode pembelajaran mesin yang mana dia mampu untuk mengklasifikasi dua kelas yang berbeda tersebut ya. Nah, ini karena ini adalah kasusnya adalah menggunakan sebuah fungsi linier, maka di sini garis pemisahnya dia berbentuk sebuah garis lurus ya, linier untuk memisahkan dua kelas tersebut. Nah, model linear ini itu adalah sebuah kombinasi linear dari fungsi non-linear sebenarnya ya. Nah, di mana di situ dirumuskan y x y sama dengan jumlahan dari j sama dengan 0 m-1 wj ya theta j x ya, atau sama dengan juga disebut juga dengan w transpose ya. Kemudian theta x ya, di mana x itu adalah variabel inputnya, w itu adalah parameter-parameternya, nanti biasanya diketahui ya apa saja parameternya, dan theta x itu adalah sebuah fungsi basisnya sampai m itu total parameter yang dibutuhkan itu berapa. Nah ini nanti akan ditunjukkan ya di dalam apa namanya perseptron itu seperti apa dalam perhitungan secara umumnya. Nah, di dalam sebuah klasifikasi, garis tersebut, garis potong tersebut itu bisa disebut juga dengan hyperplane, ya. Jadi berdasarkan rumus yang tadi sebelumnya, ya, bahwa yx itu sama dengan w transpose x ditambah w0, di mana x-nya itu adalah vektor inputnya berapa, ya, w adalah vektor bobotnya itu berapa, w0-nya itu adalah sebuah bias ya. Nah, ini saya sudah bicara mengenai jaringan saraf sebenarnya ya. Kemudian decision boundary-nya adalah yx sama dengan 0 dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini ya decision boundary-nya adalah yx sama dengan 0 yaitu hyperplane berdimensi D1 ya. Kemudian XA dan XB itu terletak. Nah, ini sebagai pembuktian ya bahwa ada sebuah teori geometri ya yang mana dia bisa merumuskan dari sebuah garis linear merah ini ya. Ya, Y sama dengan 0 ini adalah sebuah garis pemisah di dimensi yang ada sesuai dengan gambar di sini ya. Nah, di sini bahwa garis tegak lurus antara hitam ini dengan yang apa namanya di sini itu adalah min W0 dibagi apa namanya double vert ya atau double mutlak dari W ya. Nah, ini saya rasa nanti saudara bisa mempelajari. Nah, seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, sebenarnya ini sudah masuk ke dalam sebuah metode perseptron ya, karena ada W transpose sama theta X-nya. Nanti di penjelasan saya yang berikutnya yang terkait dengan perseptron itu mungkin agak sedikit berbeda sesuai dengan apa namanya algoritmanya ya. Tapi ini secara prinsip sama ya. Ini cuma berbeda apa namanya asumsi saja ya. Nanti saudara akan bisa membedakan antara yang berikutnya saya akan jelaskan sama yang ini. Jadi misalkan kalau kita bicara perseptron, perseptron itu adalah sebuah metode dari jaringan saraf tiruan. Apa jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan itu adalah sebuah metode yang mana dia berusaha mengadopsi layaknya
apa namanya, jaringan saraf yang ada di manusia, ya. Jadi jaringan saraf yang ada di manusia itu ada sebuah input, diolah ke dalam sebuah otak manusia, baru dia melakukan sebuah reaksi atau respon. Jadi misalkan kalau saudara apa namanya, terkena api atau terkena jarum, itu sebagai input misalkan, ada sebuah rangsangan. Kemudian rangsangan tersebut sampailah ke otak, ya, ke jaringan-jaringan saraf yang ada di otak, sehingga otak itu untuk memerintahkan sebuah respon, misalkan kaget, ya, atau sakit, atau panas, dan seterusnya. Nah, perseptron ini mengadopsi hal tersebut. Bagaimana sebuah jaringan saraf yang ada di manusia itu diimplementasikan dalam bahasa komputasi. Ya, makanya di sini dia muncul metode perseptron, ya. Jadi asumsikan kita memiliki sebuah data pembelajaran, ya, X itu adalah sebuah datanya, T itu adalah target, ya. Karena ini kita bicaranya supervise, maka dia ada sebuah targetnya, ya. Suatu vektor input X pertama-tama ditransformasikan menggunakan transformasi nonlinear terlebih dahulu untuk membentuk sebuah vektor theta X-nya yang digunakan untuk membentuk model linear. Di mana di dalam sebuah perseptron itu ada sebuah fungsi aktivasi non linear, ya, diberikan sebuah syarat, ya, bahwa FA itu sama dengan positif 1 jika A-nya itu lebih besar dari 0. Tapi jika A-nya itu kurang dari 0, maka dia bernilai min 1. Ya. Nah, vektor dari theta X ini biasanya mengandung komponen bias theta 0X yang mana dia bernilai 1 pada deklarasi awalnya, tapi nanti akan terupdate, ya. Nah, jadi misalkan di sini kalau kita lihat bahwa perseptron itu nanti tujuannya juga sama, ya, untuk melakukan sebuah klasifikasi. Jadi misalkan di situ W transpose theta X sama dengan nolnya itu adalah sebagai pemisah, ya. Kemudian di sebelah kanan itu yang lebih besarnya, yang di sebelah kirinya itu adalah yang lebih kecilnya, ya, seperti itu. Ini saya rasa saya lewati, langsung saja kepada tahapan algoritmanya. Ini algoritma yang umum, tapi nanti akan saya jelaskan algoritma yang benar-benar step by step cara perhitungannya itu seperti apa. Jadi tahap yang pertama, seperti yang tadi saya singgung, bahwa ada X, di mana variabel X itu adalah sebuah input. T itu adalah sebuah target, di mana XT ini adalah disebut juga dengan sebuah data pembelajaran atau dataset. Nah, inisialisasi W0, ya, itu adalah sebuah bobot awal, ya, itu bisa dideklarasikan sebagai sebuah bilangan random, terserah, ya, berapa bobot awal yang ingin saudara tentukan. Nah, untuk setiap data pembelajaran XN dan TN, jika ada diklasifikasikan dengan benar, maka tidak ada perubahan terhadap W. Ya. Jadi, perseptron ini, jika dia tidak ada perubahan pada nilai bobotnya, maka dia akan tetap biasanya nilainya. Akan berhenti, ya, stop. Iterasinya itu dia akan berhenti. Ya. Nah, bagaimana untuk menghitung setiap iterasi nilainya? Nah, jadi bobot ini akan diperbarui setiap iterasinya. Ya, iterasi pertama seperti layaknya manusia di jaringan sarafnya, itu dia mempelajari sebuah huruf baru, misalkan A, maka dia iterasi yang pertama belajar hari pertama, belajar yang kedua diajari ibunya, belajar yang ketiga diajari ibunya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu dia diupdate, dia menggunakan rumusan seperti ini, ya. Jadi bobot T plus satunya sesuai dengan iterasinya itu sama dengan bobot T-nya ditambah ini, ya, theta X T
ke N-nya itu berapa. Ya. Nah, apa sebenarnya Pak fungsi perseptron ini di dalam terutama kecerdasan buatan maupun komputer visi ya. Jadi saya sudah singgung kecerdasan buatan, tapi untuk komputer visi ini juga sangat berguna apabila saudara memiliki sebuah data image ya. Kemudian image itu adalah untuk face recognition, misalkan saudara foto si A, maka targetnya adalah si A namanya. Saudara punya dataset lagi foto si B, nah, saudara berikan target bahwa itu namanya si B dan seterusnya. Ya, nah, itu bisa digunakan untuk absensi, misalkan seperti itu ya, deteksi wajah untuk absensi dan seterusnya. Nah ini sebagai contoh ya. Jadi saya punya sebuah dataset 11, 1 min 1 1 ya, min 1 min 1. Nah ininya 1 min 1 min 1 min 1 ya, targetnya. T ini adalah target. Nah, kalau saya gambarkan ini misalkan ini adalah X1-nya, sumbu X ini. Nah, sumbu yang ke sini ini saya misalkan adalah X2-nya. Nah, kita buat koordinatnya ya. 1 1. Maka ini 1 1 itu di sebelah sini. Ini kan 1. 1 ya. 1 min 1, maka ini 1, ini min 1, maka di sini titiknya. Nah, terus kemudian min 1, 1. Ini min 1, 1. Nah, ini titiknya. Terus min 1, min 1. Min 1, min 1. Nah, ini titiknya. Nah, kemudian apa perbedaannya antara yang merah-merah ini dengan yang biru? Nah, ini yang membedakan adalah keras targetnya. Yang merah-merah ini, itu targetnya adalah yang min 1, min 1, min 1 ini. Ya, atau saudara mau kasih min 1 ini min 1 min 1 di setiap bunder-bundernya ini boleh biar tidak bingung, atau dibedakan dengan warna ya. Nah, ini adalah pola penyebaran dataset di awal. Nah, kalau saya seorang manusia ingin memisahkan dua data ini ya tinggal saya garis di sini kan. Thread. Nah, saya garis di tengah ini kan sudah berhasil memisahkan, tapi kan tidak seperti itu. Kita kan ingin mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman, tapi kita menggunakan perseptron. Ya. Oke, yang pertama. Jadi saya misalkan di sini ya, n-nya itu saya sama dengan 1, theta x-nya adalah x, ya sebagai datasetnya itu nanti, terus theta 0x-nya itu adalah saya deklarasikan 1, bobot pertamanya adalah 000 terlebih dahulu, ya. Saya ambil X1-nya terlebih dahulu, X-nya ya. X-nya ini adalah 1, 1, maka di sini saya tulis 1, 1. T-nya ini adalah plus 1 ya, maka ini saya tulis plus 1. Nah, kita lakukan updating bobot dengan cara W0 plus N theta X1 apa? T1. W0-nya berapa? 00 kan? Nah, ini 00. Dalam sebuah vektor, terus ini ditranspose ya. N-nya berapa? 1 ya. Ini bentuk di dalam sebuah bentuk vektor tapi nanti dia ditranspose. Ini 1 ya. Karena kan deklarasi X0-nya kan 1 ini. Ya, ini 1 lah, sedangkan ini jadi theta X itu berisi dari X0 sama data X-nya. Ya, data X-nya kan ada X1, X2. X1, X2-nya berapa? Ini 1, ini 1, ditranspose. Dikali T1-nya adalah 1. Jadi kalau ini saya misalkan hitung dalam sebuah apa namanya vektor, ini kan 0, ini 0, ini 0. Plus ya. Ini 1, ini saya kan transpose 1, 1, 1 ya. Dikali 1. 1 dikali 1 kan 1. Ya, ya sudah. Jadi 1 dikali 1 kan 1, 1 dikali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 ya tetap. Jadi ini kalau saya tambah ya tinggal 0 ditambah 1 adalah 1,
0 tambah 1 ini adalah 1, 0 tambah 1 ini adalah 1, maka hasilnya di sini adalah 1, 1 seperti ini. Nah, bagaimana membuat decision boundary-nya atau garis pemisahnya? Maka gampang, ini 1 ini adalah dari sini. Ya. Nah, sedangkan ini adalah X1-nya itu adalah nilai variabel yang ada di depannya ini. Kan 1 ini biasanya nggak ditulis. Ada 1 lagi di sini. Ya. Nah, ini juga harusnya 1 tapi tidak ditulis. Jadi cukup 1 plus X1 plus X2 sama dengan 0. Nah, terus saya akan menggambarnya di dalam sebuah grafik kartesius. Nah, kalau saudara punya seperti ini, diagram ini ya, sumbu X-Y-nya itu, ini X1, X2. Nah, saya rasa saudara sudah diajarkan ya, ketika X1-nya, X2-nya misalkan 0, maka X1-nya berapa? Kalau X1-nya 0, maka X2-nya adalah min 1. Jadi ini dimasukkan ke sini loh. Nah, nanti ketemu X2-nya berapa. Kalau sekarang X2-nya itu adalah 0 misalkan, maka X1-nya adalah min 1. Nah, atau saudara buat lagi misalkan kalau 1, X1-nya 1 itu berapa X2-nya. Nah, nanti digambar, kan ketemu titik-titik ini nanti. Nah, kalau sudah ketemu titik-titik ini, tinggal disambungkan dengan sebuah garis linear. Makanya di sini langsung dia membentuk garis linear seperti ini. Tapi apakah ini benar? Masih salah. Karena apa? Dua anggota ini kan masih dalam satu kelompok ini. Padahal kan salah. Harusnya ini kan berbeda kelompok. Ya. Nah, makanya dia berlanjut ke dalam iterasi berikutnya. Ya, kalau kita lihat di sini, nah, dengan cara yang sama tadi, nah ini kan 0, ya, ini kan 0, ini 0-nya nggak ditambah kan 0 plus 0 X1 seperti itu, ya, maksudnya itu plus 2X2 sama dengan 0. Ya, hasilnya. Nah, ini kan nggak perlu ditulis, karena 0 kali X1 kan ya 0. Ditambah 0 ya 0. Makanya yang ditulis hanya 2X pangkat 2X2-nya saja sama dengan 0. Nah, ini tinggal dibuatkan garisnya. Ternyata garisnya masih seperti ini. Lah kan salah. Karena ini harusnya kan masuk ini kan harusnya dia masuk ke sini. Tapi dia masih dalam satu kelompok yang biru. Akhirnya dia masih dilakukan iterasi berikutnya. Nah, di iterasi berikutnya, kalau kita lihat di sini, ya, nah kita peroleh ini min 1, min 1, ini 1, 1, ini 1, 1. Nah, ketika saya gambar grafiknya ini, maka saya peroleh garis pemisahnya adalah seperti ini. Apakah ini sudah benar? Benar. Kalau saudara mau melanjutkan ke iterasi berikutnya, boleh. Tapi nanti hasilnya akan sama seperti ini. Artinya bobotnya yang keempat itu akan sama dengan ini. Sehingga karena perseptron tadi saya singgung di awal adalah ketika bobotnya dia tidak berubah, maka itu sudah stop ya. Stop bahwa itu iterasi tersebut menghasilkan decision boundary yang sudah sesuai. Lah kalau ini kan gambar decision boundary-nya kan seperti ini. Apakah ini sudah benar? Benar, karena ini sudah dalam satu kelompok klasifikasi. 3 ini kan tadi targetnya kan min 1, sedangkan yang biru ini targetnya adalah plus 1. Sehingga ini sudah dipisahkan dengan benar, maka dia berhenti. Ya. Jadi perseptron itu jaringan saraf tiruan ya, itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 50-an ya. 1950, 1962 Novikov ya.
membuktikan teoremanya terkait dengan perseptron, yang mana dia bisa memisahkan data pembelajaran dari dua data yang berbeda. Ya. Nah, ini adalah garis besar yang secara umum perseptron, ya, yang mana menunjukkan bagaimana proses pembentukan dari garis linier pemisah klasifikasi, ya, kita menggunakan metode perseptron dari dataset yang sangat sederhana seperti ini. Ya. Nah, untuk berikutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi dengan algoritma yang lain, ya, terkait dengan perseptron, tapi intinya sama, ya, itu yang lebih kompleks lagi sampai ke beberapa iterasi, sehingga saudara lebih detail lagi bagaimana proses perhitungan dari perseptron, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.